Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke daerah Kebayoran Baru nih teman cerita. Sebenarnya kita datang ke sini itu mau jalan-jalan ke pasar. Ada yang udah bisa tebak belum? Kita lagi mau jalan-jalan ke pasar mana? Kita mau main ke Pasar Majestic nih teman cerita. Di Pasar Majestic kita mau jajan makanan. Kita bukan mau belanja-belanja baju-baju atau bahan-bahan kain nih teman cerita. Yuk ikutin keseruan kita yuk. Ada apa aja sih jajanan yang bisa kita beli di Pasar Majestic? Kayaknya suasana Pasar Majestic ini dari zaman aku kecil sampai aku punya anak kecil itu kayaknya gini aja gitu ya. Pokoknya suasananya tuh pasar yang selalu rame, nggak pernah sepi. Ciri khasnya itu di sini jual berbagai macam bahan-bahan kain. Kalau biasa yang kesini itu kalau kayak mau bikin baju buat nikah, lamaran dan lain-lain. Sebenarnya nggak itu aja sih. Pasar Majestic sendiri di dalam gedungnya itu ada berbagai macam jenis pedagang, nggak cuma jualan kain. Ada juga khasnya yang ada di sini tuh kebab Majestic. Tapi hari ini kita nggak makan kebab. Hari ini kita mau makan bakmi boy. Kenapa kita jauh-jauh datang ke bakmi boy yang di Majestic? Karena menurut kita bakmi boy yang ada di Majestic itu rasanya paling enak dibandingkan dengan bakmi boy cabang lain. Itu menurut kita ya. Kita datang di hari Sabtu dan kita sampai sekitar jam 1 kurang. Jadi jamnya makan siang nih teman cerita. Seperti biasa bakmi boy nggak pernah sepi atau ya selalu penuh. Ini kita alhamdulillah dapat bangku dan kita lagi lihat menunya. Untuk menunya sendiri sebenarnya seperti bakmi pada umumnya. Ada bakmi yang asin, ada yamin, bakmi yang manis. Mereka juga jual bihun. Mereka juga jual yang asin maupun yang manis. Ada bakso dan pangsitnya aja sama beberapa minuman. Setelah kita pesan, ini makanan kita udah dateng. Kalau pesan di sini nggak pernah nunggu lama walaupun antriannya panjang. Nah ini aku mau kasih tahu beberapa pesananku. Mulai dari bakmi pangsit goreng, ini pesanannya Teteh. Ini bakmi pangsit bakso punya aku. Terus ada yamin, itu ukuran jumbo. Bedanya nih mangkoknya Papa lebih besar daripada punya aku. Terus Gaza pesan bakso. Nah itu ada pangsit kuah pesanannya Papa. Satu porsi baksonya aja itu isinya kita bisa pilih. Ini Gaza pilih yang 10 pieces. Lihat deh teman cerita. Jadi kalau yang bakmi bakso punya aku itu dapat baksonya 3. Kita beli tambahan pangsit goreng nih teman cerita. Juga udah gitu mereka tuh ngasih masing-masing kayak kuah kaldunya. Nah ini pangsit goreng sama sausnya yang buat dicocol kita makan. Sausnya teksturnya kayak gini nih teman cerita. Untuk minumannya aku pesen es jeruk. Mereka punya 2 macam jenis es jeruk. Teman cerita bisa cobain, ada yang tanpa gula, ada yang pakai gula. Ini Geza udah semangat mau makan nih teman cerita. Kita makan dulu ya teman cerita. Untuk sausnya sendiri itu mereka punya saus sambal yang rasanya agak manis. Nah yang ini saus sambal biasa. Ada kecap asin dan juga kecap manis nih teman cerita. Ini Papa mau cobain makan pangsit gorengnya. Sebenarnya bukan cobain sih, tapi kita emang udah biasa makan pangsit gorengnya. Dicocol pakai sausnya nih teman cerita. Nih kayak gini. Jadi dia tuh nggak terlalu kental, tapi juga nggak terlalu encer. Rasanya asam-asam manis, enak nih teman cerita. Kalau kalian kesini jangan cuma makan bakminya aja, tapi kalian bisa pesen juga pangsit gorengnya ya teman cerita. Karena ini rasanya menurut aku enak banget. Enak untuk dicemilin dan juga enak untuk dicampur makan pakai bakmi. Kalau biasanya kita suka makan pangsit goreng itu kan agak-agak kayak oily gitu ya. Nah kalau ini tuh enggak. Ini renyah, enak. Udah gitu enggak berasa kayak minyak ketir, enggak. Ini enak banget teman cerita. Dan dia tuh kayak agak padat gitu. Nah ini aku tunjukin dalamnya, ayamnya tuh ayam beneran. Jadi bukan daging ayam olahan, bener-bener enak banget rasa ayamnya, gurih teman cerita. Geza aja suka loh teman cerita pangsit gorengnya. Nah sambil nungguin Geza makan, karena Geza makannya agak lama, aku sama Gaza ini mutusin untuk keluar dari bakmi boy dan mau jajan-jajan cantik dulu. Kita mau jajan kue ape nih teman cerita. Kue ape yang rasa pandan itu jadi makanan cemilan favoritnya Gaza nih. Siapa di sini teman cerita yang juga suka kue ape? Di Majestic ini banyak banget cemilan yang bisa kita cobain. Kue ape ini harganya satunya 2.000.
Jadi ini aku beli 10 pieces 20.000, bisa bayar pakai cash ataupun bayar pakai QRIS ya teman cerita. Karena nggak nyampe 10 pieces, akhirnya kita nungguin untuk kue AP-nya dibuat dulu. Dan Gaza seneng banget ngeliatin proses pembuatannya. Katanya lucu ya bunda, bisa jadi kue yang enak kriuk-kriuk gitu. Selain rasa pandan, ini abangnya juga jual rasa vanila, tapi Gaza lebih pilih rasa pandan karena katanya rasa pandan lebih enak nih teman cerita. Selain kue AP, di sini juga ada es cendol Elizabeth, ada juga yang jual bacang. Pokoknya di sini berbagai macam jenis cemilan ada nih teman cerita. Setelah tadi Gaza jajan kue AP, ini bunda kali ini mau beli comro sama pisang kipas. Harganya untuk comro satunya 1.000 aja. Aku nggak beli banyak-banyak, aku cuma beli 5 pieces karena tadi udah makan bakmi. Ini ngilangin penasaran aja, saking pengen comronya. Ada lagi juga yang jual aromanis. Ini Gaza yang beli, katanya pengen aromanis. Harganya 15.000 satu plastik. Kalau 25.000 ya teman cerita. Tapi kali ini kita cuma beli satu karena takut nggak habis dan nggak ada yang makan. Abang yang jual aromanisnya tuh baik banget. Kalau kita nggak bisa bayar pakai cash, dia juga punya QRIS, jadi kalian bisa bayar pakai QRIS ya. Terima kasih abang. Setelah bawa beberapa tentengan, ini Gaza mau balik, tetap melipir dulu karena mau beli kue leker. Nggak ada habisnya ya, dari tadi jajan aja. Ini harganya kue leker itu aku beli yang rasanya cuma keju aja. Jadi dia punya berbagai macam variasi rasa, ada coklat, ada susu, ada coklat susu, coklat keju. Aku beli yang rasanya vanila. Ini kan ada rasa pandan juga nih, tapi isiannya cuma keju aja. Harganya 2.000 per pieces ya teman cerita. Kalau yang isinya coklat aja itu harga lebih murah, tapi aku nggak sempet tanya, aku lupa sih harganya berapa. Dan lagi-lagi Gaza seneng banget ngeliatin proses bikinnya, kata dia seru. Udah gitu ya cara bikin leker ini tuh kan di situ tuh diputer tuh. Jadi Gaza tuh ngintip-ngintip, kok bisa sih dia muter-muter. Jadi ini emang diputer sama abangnya dari samping nih teman cerita. Ada yang udah tahu nggak kalau misalnya bikin leker ini itu lucunya diputer-puter tuh kayak gitu tuh teman cerita. Buat teman cerita yang mau beli kue leker ini, kalian bisa temuin abang ini di depan Bakmi Boy. Jadi dia mangkal persis, namanya kue leker Bang Rojali. Abangnya baik, kita bisa request rasa apa aja yang kita mau nih teman cerita. Ya, dia mau nambah jajanan lagi nih teman cerita. Kali ini Gaza mau beli kue laba-laba. Kue laba-labanya ini dijual di tukang kue cubit. Nah, karena Gaza beli kue laba-laba, bunda juga mau cobain kue cubitnya yang setengah matang. Harga kue laba-laba ini untuk satu porsinya itu 5.000 ya teman cerita. Jadi ini kita beli yang udah dibuat sama abangnya, tapi ini anget katanya baru matang, jadi masih kriuk-kriuk enak gitu nih teman cerita. Sambil kita tungguin mau buat kue cubit setengah matangnya nih. Kali ini aku pesan kue cubitnya setengah porsi aja karena kita takut nggak habis, jadi mau dimakan rame-rame. Itu katanya harganya 10.000 dapat 6 pieces. Tapi pas dibuat sama abangnya dikasih 7 pieces. Abangnya baik juga nih teman cerita. Dari penampakannya udah menggoda banget. Ini setengah mateng, udah siap untuk diangkat sama abangnya. Dan ini sesuai request kita ya, kalian mau pakai meses atau enggak. Ini aku belinya polosan supaya rasanya tuh lebih otentik gimana gitu nih teman cerita. Siapa di sini yang suka kue cubit setengah matang? Ini dia sih menggoda kue cubit setengah matang. Sekarang kita mau masuk dan kita mau nikmatin makanan yang udah kita beli nih teman cerita. Di Bakmi Boy karena kita lagi makan, jadi kita diperbolehkan bawa makanan ini untuk dinikmatin di dalam. Tapi tetap jaga kebersihan ya teman cerita. Cuci mulut kita kali ini banyak banget, tapi alhamdulillah semua yang dibeli dimakan, walaupun kita tetap bawa pulang beberapa untuk di rumah. Jajan hari ini udah cukup mengenyangkan dan kita udah puas jajan sampai kenyang. Semoga teman cerita kalau datang ke Pasar Majestic bisa dapat inspirasi mau jajan apa aja. Sekian jalan-jalan kita hari ini di Pasar Majestic. Semoga video kita hari ini bisa bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.